Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, dan sudah kenal maka belum tentu sayang. Oke, perkenalkan, nama saya Aib Sopyan Anugrah Saputra. Panggil saja saya Ustadz Sopyan atau Ustadz Arif, Ustadz Anugrah ataupun Ustadz Saputra ya. Panggil senyamannya saja ya, asalkan jangan terlalu nyaman. Baik, sebelum pembelajaran saya mulai, saya akan bertanya kepada teman-teman maupun murid-murid sekalian, apakah kalian semua sehat? Tentu harus sehat. Dan apakah kalian merasa bahagia? Saya rasa harus bahagia ya. Dan apakah kalian merasa sedih? Nah, jika kalian sedih, alangkah baiknya kalian mengikuti pelajaran saya supaya kalian tidak sedih lagi. Supaya sedih itu bisa terobati dengan mengikuti pelajaran saya. Teman sekalian, ya, kenapa di dunia pertanian minim sekali usia muda yang ingin terjun ke dunia pertanian? Kira-kira apa permasalahannya? Ada yang tahu? Yang pertama pasti apa? Ayo, panasan. Nah, terkadang kita generasi muda pasti ketika panas-panasan pasti ada yang mengeluh. Ya Allah panas, ya Allah panas, ya kan? Jangan bohong, itu pasti real nih. Kita usia muda pasti ketika kita kena panas sedikit pun pasti akan pusing. Apalagi yang suka perawatan wajahnya, ya kan? Jadi itu faktor yang mempengaruhi kenapa usia muda jarang sekali ke dunia pertanian. Karena itu tadi, karena selalu panas-panasan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka takut kotor ya. Jelas kan? Pasti itu. Karena apa? Di usia seperti kita ataupun usia muda, pasti kita anti kotor. Bahkan kena sedikit kotoran pun ataupun tanah pun kita bakalan langsung kayak, ya Allah kotor, ya Allah. Pasti kaget, atau kena kotoran sedikit pasti kaget. Nah, pasti itu faktor yang kedua yang kenapa kok usia muda itu tidak mau mengikuti dunia pertanian. Ya, tadi apa yang pertama tadi? Panas-panasan, kotoran, ya kan? Yang tadinya putih jadi hitam, ya kan? Yang tadinya sering bersih jadi kotor. Mereka pasti mikirnya seperti itu, ya kan? Tapi teman-teman, jika teman-teman berpikir lebih jernih ya, ataupun berpikir positif, jadi ya setiap orang itu harus berpikir positif ya, supaya kedepannya juga pasti positif. Nah, di dunia pertanian pun sebenarnya tidak hanya panas-panasan ataupun kotor-kotoran ya, seperti yang teman-teman lihat. Kita sebagai usia muda ya saya pun masih muda ya, masih muda. Nah, kita harus jangan buta dengan teknologi ya, karena di dunia ini, di seluruh dunia pertanian itu semakin maju teman-teman ya. Jadi kita gak usah repot-repot kalau misalnya gak mau ikut pertanian karena kita panas-panasan ataupun kotor-kotoran ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman berpikir jernih dan berpikir kreatif, di dunia pertanian itu tidak hanya berpanas-panasan teman-teman. Nah, jadi ada beberapa contoh budidaya tanaman ya, dengan cara kita tidak terlalu panas-panasan ataupun kotor-kotoran ya. Contohnya ada di kultur jaringan ya. Apa sih feedback kalian kalau masuk ke, atau kalau kalian mempelajari kultur jaringan? Ada yang tahu feedbacknya apa? Nah, yang pertama, kalian tidak perlu panas-panasan ya, kan? Tidak perlu panas-panasan.
Yang kedua, kalian tidak usah kotor-kotoran. Nah, kenapa kok dua itu saya sebutkan? Kenapa? Karena proses kultur jaringan itu dilakukan di dalam ruangan atau lab yang steril ya, dan juga diberi AC ya supaya suhunya terjaga, dan prosesnya itu tidak boleh kotor ataupun harus steril ya. Nah, jadi itu. Dan yang ketiga, kalian bisa memperbanyak tanaman secara cepat ya. Berbeda dengan cara cangkok ataupun dengan cara stek ya. Proses kultur jaringan ini lebih banyak ya menghasilkannya daripada cangkok maupun stek. Yang keempat, ini yang paling seneng. Kalian pasti suka cuan kan? Ataupun kalian pasti suka uang kan? Ya kan? Uang itu manis. Nah, proses kultur jaringan itu bisa menghasilkan cuan ataupun uang. Jadi teman-teman yang mata duitan, yang seneng sama uang itu pasti di dalam kultur jaringan bisa menghasilkan uang ataupun cuan tersebut. Nah, jadi kalian tidak usah bingung apa sih feedback untuk kalian ketika teman-teman nanti ataupun bisa atau mempelajari ilmu kultur jaringan. Oke, next. Nah, kita ambil ke anggrek. Jadi proses kultur jaringan anggrek itu apakah dengan cara dilihat saja? Apakah dengan cara dibanting, apakah dengan cara di mana-mana? Enggak ya. Jadi ada SOP-nya ya teman-teman, ada standar operasionalnya. Yang pertama itu kita melakukan persilangan anggrek. Jadi kita harus perhatikan dulu indukan mana yang jadi pejantan dan indukan mana yang menjadi betina. Nah, syarat dari tetua ataupun indukan jantan itu yang pertama, dia mempunyai putik yang baik ya, putik yang baik, terus tidak terkena hama, batang daunnya subur ya, terus dia tahan tahan hama. Yang kedua, syarat dari tetua betina, jelasnya dia mempunyai bunga yang banyak, bunga yang bagus, terus polen ataupun kelaminnya dia baik, sehingga nanti ketika proses putik jantan dimasukkan ke dalam polen anggrek betina, itu proses persilangannya berhasil. Nah, setelah persilangan kita setelah persilangan gimana sih proses sudah terciptanya itu berhasil. Nah, ciri-cirinya keberhasilannya ketika melakukan persilangan yaitu biji anggrek, bunga anggrek yang sudah dikawinkan akan berubah menjadi biji, teman-teman. Nah, biji tersebut kalau sudah bisa dipanen itu berwarna kuning ke hijau-hijauan ya, dan juga biji anggreknya itu agak gemuk ya, seperti orang-orang yang subur ya. Nah, setelah gemuk, biji tersebut kita panen. Setelah kita panen, kita tebar ke media kultur jaringan ya, yang sudah saya sebutkan tadi ya, yang mengandung unsur tadi. Nah, setelah kita tebar, ada SOP-nya juga ya. Jadi biji tersebut kita sterilkan, media kita sterilkan, lalu kita lakukan di mana sih? Penebarannya? Apakah di KUA? Ya, bukan. Apakah di masjid? Ya, bukan. Tempatnya ada di lab dan menggunakan alat laminar air flow ya. Jadi laminar air flow itu adalah kotak yang steril ya, atau yang bisa melakukan explant berbagai kultur jaringan. Jadi kita harus memakai laminar air flow, atau bisa juga memakai NCAS, sama ya. NCAS adalah adiknya laminar air flow. Nah, yang inti dari pertanian itu apa kira-kira? Menanam? Ya benar. Budidaya? Benar sekali. Tapi yang paling inti itu apa? Dari pertanian ataupun budidaya tanaman itu tidak hanya menyiram ataupun merawat tanaman, akan tetapi teman-teman, budidaya ataupun pertanian itu menjaga kehidupan teman-teman. Baik, sekian dari saya. Sampai bertemu di rencana Tuhan selanjutnya. Wassalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh.